Nah, ada yang terakhir yaitu ada penurunan kepala janin dan ini juga oleh nakes atau bidan ya atau dokter gitu ya. Nah, jadi saya ulang ya, tanda-tanda mau bersalin yang sesungguhnya kontraksinya atau his-nya itu teratur. Pakai metode 5-1-1 ya Ibu-ibu. 5 menit, intervalnya setiap 5 menit, lamanya satu kali kontraksi itu 1 menit, lalu ini berlangsung selama 1 jam, gitu ya, konsisten selama 1 jam. Dan terasa nyerinya menyebar dari bagian depan ke bagian belakang ya. Dari bagian depan sini perut, ke belakang sampai ke pinggang, ada flek darah atau bisa, ketubannya pecah gitu ya. Nah ini tadi perbedaan kontraksi ya, ada kontraksi palsu atau Braxton Hicks, jadi berlangsungnya sebentar-sebentar aja dan tidak teratur, nggak sering gitu ya. Dan semakin lama tidak ada peningkatan kekuatan kontraksi. Jadi beda sama yang, kontraksi sesungguhnya mau melahirkan. Jadi dia kontraksinya lebih sering, waktunya semakin lama, misalkan awalnya, 40 detik, kontraksi berikutnya nambah 45 detik gitu ya. Terus makin terasa kuat, perutnya juga terasa kencang ya. Nah, kontraksinya berasal dari depan sampai ke belakang bagian pinggang. Jadi perlu diperhatikan untuk biasanya trimester 3 ya, kontraksi palsu itu biasa terjadi di trimester 2 akhir atau trimester 3 karena memang rahim sudah mulai, ini ya, merasakan dia kan meregang ya. Nah, jadi dia sudah mulai merasakan kontraksi-kontraksi, gitu. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Saya buat di sini ada 5 poin ya, Ibu-ibu. Ada power atau tenaga, passenger atau janin, lalu ada passage, jalan lahir, lalu ada psikis ya, tidak bisa dipungkiri ya Ibu-ibu, kalau zaman sekarang psikis itu sangat mempengaruhi proses bersalin ya. Makanya perlu sekali afirmasi positif buat ibu-ibu di sini yang mau melahirkan. Nanti saya mau sharing sedikit proses saya melahirkan bayi saya ketika itu zaman COVID ya. Jadi waktu itu sangat sulit lah untuk proses melahirkan juga karena pakai masker ya. Dan juga ketat sekali ininya, prosedurnya. Mungkin di sini juga ada yang melahirkan anak di zaman Covid ya, dan itu sangat mempengaruhi psikis juga ya, karena memang, tidak boleh ditemani gitu ya. Lalu yang terakhir, faktor yang mempengaruhi persalinan itu adalah penolong persalinan atau, nakesnya siapa, bidannya, dokternya siapa gitu ya. Saya izin ganti device dulu, bentar ya. Oke, sudah terlihat ya, Ibu-ibu? Sudah terlihat jelas? Oke. Saya ganti device supaya bisa coret-coret ya. Semoga bisa ya Ibu-ibu ya. Sebentar.
Nah, ini ya. Suara saya jelas nggak? Jelaskah suara saya, Ibu? Jelas. Oke, jelas ya. Oke, ini yang tadi saya bilang ya. Ini kita mau bicara faktor yang mempengaruhi persalinan. Faktor apa aja? Saya tulis di sini ada 5 faktor ya. Ada 5 faktor yang mempengaruhi persalinan seseorang. Dan ini perlu ibu-ibu persiapkan, ibu-ibu tahu sebelum mau bersalin. Jadi kita perlu ibaratnya mau perang tuh kita harus sudah siap-siap dulu gitu ya. Sebelum nanti kita menuju ke perang. Kita harus tahu yang pertama yaitu power. Apa itu power? Nah, ini power ya. Power ini ibu-ibu atau tenaga ya. Ini kekuatan yang mendorong janin, si janin untuk lahir. Nah, itu ada 2 jenisnya ya. Yang pertama ada primer. Power itu ada primer. Yang kedua ada sekunder. Nah, kalau yang primer itu memang berasal kekuatannya dari kontraksi uterus itu sendiri, ya yang berlangsung sejak muncul tanda-tanda persalinan tadi yang sudah kita bahas di awal sampai dia pembukaan lengkap yaitu 10 cm ya. Jadi ini adalah kekuatan kontraksi uterus. Jadi ini alami ya dari si uterusnya sendiri. Nah, sekunder, kalau yang sekunder ini adalah usaha ibu untuk mengejan gitu ya, yang dibutuhkan setelah pembukaannya lengkap. Setelah pembukaannya lengkap. Makanya saya share ini kok nggak terlalu bagus ya pensilnya. Saya share di mana di WAG, kapan saat terbaik untuk mengejan kalau memang dibutuhkan pada saat puncaknya, peaknya, bukan waktu increment kan. Saya kan share ya, gambarnya kan ada 3 fase ya dalam kontraksi itu. Dia seperti gambar gunung gitu ya. Jadi dia nggak selalu kontraksi terus gitu. Makanya kan kalau di film-film melahirkannya kan lebay ya. Ayo, 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 terus, terus, terus gitu. Sedangkan itu semua ada masanya ya. Nanti kita lihat di slide yang berikutnya. Nah, jadi power ini ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau yang primer emang alamiah itu kekuatan dari kontraksi uterusnya. Nah, jangan salah ibu-ibu, ada juga di mana kontraksi primer ini yang tidak normal atau abnormal gitu. Misalkan contoh ya, dulu saya pernah ada pasien itu disuruh ibunya minum rumput patimah. Jadi kontraksinya itu benar-benar tidak beraturan, menyakitkan, sampai jadinya anaknya juga di dalam itu stres ya, fetal distress. Jadi janinnya benar-benar stres, saking uterusnya itu menggebu-gebu gara-gara minum rumput patimah itu. Nah, jadi hati-hati ketika ada kontraksi, tapi kontraksinya itu tidak beraturan, menggebu-gebu, ibunya sampai kesakitan sekali gitu ya. Itu harus perlu segera datang ke fasilitas kesehatan. Gitu. Karena kalau yang normalnya sebenarnya uh, dari atas. Jadi kalau ini saya gambarkan ya. Kalau ini uterus, ini isi bayinya di sini. Sorry. Bayinya di sini ya. Anggap aja gini kan, kepalanya di bawah ya. Ini jalan lahirnya. Kontraksi yang sesungguhnya yang bagus itu gini. Jadi dia dari fundus, ini bahasa kerennya fundus bagian atas. Dia meremas, menekan sampai bayinya turun ke panggul sini, masuk ke sini ke panggul, dan turun terus lalu keluar. Itu kontraksi yang bagus. Dan yang kedua, power yang kedua yaitu yang sekunder. Jadi ini usaha ibu untuk mengejan ya ketika dibutuhkan setelah pembukaannya lengkap nih. Garis bawahi ya. Pembukaan lengkap itu 10 cm. Siapa yang tahu? Ya bidan. Jadi waktu bidan melakukan pemeriksaan dalam, vaginal toucher, ditanya, sudah bukan berapa Bu bidan saya gitu ya. Nah, lalu yang kedua yaitu passenger ya, atau si janinnya yang dalam kandungan kita. Nah, kalau si janin ini tergantung dari ada salah satu faktornya
mempengaruhi persalinan apakah bayinya itu besar atau tidak ya. Itu misalkan kayak bayi makrosomia, misalkan dia lebih dari 4.000 gram ya, atau lebih dari 4 kilo. Nah, itu kadang mengalami kesulitan dalam persalinan. Sehingga menurut saya yang paling penting itu adalah sesuai saja. Nah, ini yang berat badan lahir bayi yang normal, minimal 2,5, paling mentok 4 kilo gitu ya, 2,5 kilo sampai 4 kilo. Lebih baik, eee, lebih baik sesuai, maksudnya jangan terlalu besar gitu ya, nanti besarnya baru di luar gitu, supaya proses bersalin ini bisa berjalan dengan lancar. Wajar ya, pengaruh dari, berat badan janin atau tafsiran berat badan janin TBJ ya, kemarin juga di WAG ada yang tanya. Tapi bisa juga proses persalinan itu dipengaruhi dari posisi ya, misalkan posisinya melintang atau kepalanya, di atas gitu ya. Kalau yang benar kan sebenarnya di bawah ya, seperti ini gitu ya. Atau melintang ada yang seperti ini posisinya. Gitu ya, atau ada yang seperti gini, gitu ya. Nah, itu banyak sekali, posisi-posisi janin, yang memang belum maksimal ya, sesuai dengan posisinya. Nah, maka dari itu, menurut saya penting di trimester 2 sudah mulai rajin untuk olahraga, untuk yoga, atau senam hamil sehat gitu ya, supaya itu membantu pergerakan janin kita sesuai dengan gravitasi ya, karena kan kalau dilihat itu, kepala itu kan lumayan lebih berat gitu ya daripada badannya di awal pembentukan. Jadi supaya dia ikut ke gravitasi. Jadi banyaklah gerak ibu-ibu, selama hamil. Lalu yang ketiga itu adalah PSAGE. PSAGE ini atau jalan lahir. Nah, jalan lahir itu terdiri dari ada panggul ya. Panggul itu ada tulang, ada dasar panggul, ada vagina, ada, ligamen-ligamen atau otot-otot yang di situ. Sehingga hal ini sangat dipengaruhi oleh kelenturan otot sama tulang. Makanya waktu periksa itu diperhatikan betul, dokter biasanya nanya kan, mau dicek nggak, diukur gitu ya panggulnya. Takutnya ada yang namanya, CPD ya, cephalo disproportion. Jadi kecil gitu tulang panggulnya sehingga bayinya nanti nggak bisa lewat. Nah, itu perlu sekali dihitung atau diukur pada saat USG ya. Jadi ibu bisa request lah sama dokter obsginnya. Kalau sama bidan, bisa dilakukan dengan vaginal toucher atau pemeriksaan dalam ya. PSAGE atau jalan lahir juga bisa dilihat apakah di liang vaginanya itu ada, miom kah atau apakah gitu ya. Jadi ada pokoknya kalau ada something yang memang itu tidak pada sesungguhnya, maka itu bisa mengganggu dari, ini proses bersalin gitu ya. Oke. Lalu yang keempat, nah ini yang saat ini menurut saya sangat penting dan banyak dialami baik itu bagi ibu-ibu sekarang Gen Z ya, karena Gen Z sekarang sudah menjadi seorang ibu, yaitu psikis ibu bersalin. Nah, persalinan itu proses fisiologi ya. Jadi setiap wanita yang memang hamil, dia akan mengalami proses bersalin. Dan itu adalah proses yang fisiologi sama kayak wanita setiap bulan menstruasi. Nah, namun pada umumnya persalinan itu kadang dianggap menakutkan gitu ya, karena kalau lihat dari TV-TV ya, itu pasti nyeri hebat gitu ya, capek gitu ya, pokoknya kayak kesakitan banget gitu ya. Nah, bahkan sampai menimbulkan mentalnya jadi rusak gitu ya. Nah, sehingga menurut saya sangat penting buat ibu-ibu itu untuk mempersiapkan betul psikisnya ketika hamil. Jadi jangan waktu bersalin baru disiapin, jadi mundur ketika hamil itu sudah dipersiapkan. Karena kita akan melalui fase persalinan ini, di mana akan mengalami rasa nyeri gitu ya, karena setiap toleransi nyeri setiap orang itu beda-beda gitu ya. Nah, jadi perlu dipelajari atau keyakinan positif ya, sehingga itu bisa membangun kepercayaan diri pada saat bersalin gitu.
Nah, selain itu juga sebenarnya dukungan yang paling besar itu dari, suami dan juga keluarga, ya, dan juga keluarga terdekat ya. Support system lah, ini support system supaya semua proses itu bisa berjalan dengan smooth gitu ya, gitu. Lalu yang kelima, yang mempengaruhi proses persalinan juga adalah penolong persalinan. Nah, orang yang berperan sebagai penolong persalinan itu harus petugas kesehatan ya, yang punya legalitas dalam menolong persalinan. Bisa dokter, obgyn, bidan, perawat maternitas gitu ya. Nah, itu yang memang sudah punya kompetensi menolong persalinan, menangani kegawat daruratan gitu ya, dan juga melakukan rujukan gitu. Nah, jadi penting buat ibu-ibu juga memilih siapa yang akan nanti menolong saya dalam bersalin. Apakah dia, contoh ya, bidannya pro ASI, apakah dia bidannya pro norma, apakah dia dokternya pro ASI, pro IMD enggak? Nah, karena IMD itu benar-benar sangat menentukan keberhasilan menyusui eksklusif juga. Lalu di perawatan nifas, apakah bidannya itu memisahkan antara ibu dan anak? Nah, itu perlu juga ya, karena kalau dipisahkan di 2 hari pertama atau 48 jam pertama baru melahirkan, tapi bayinya kebanyakan dipisah sama ibunya, saya yakin betul pasti tidak akan lancar proses menyusuinya. Karena kebanyakan dipisah, nggak mungkin skin to skin, nggak mungkin bayinya disusuin gitu. Paling kalau dikasih pada saat 3 kali ya, pagi, siang, atau sore. Malamnya bawa lagi ke ruang bayi gitu ya, ruang perawatan bayi. Tanya betul, penolong persalinan atau rumah sakit tersebut atau klinik tersebut, bagaimana, sistem dalam pelayanan mereka untuk ibu bersalin, ibu nifas, sampai dengan pada bayi baru lahir gitu. Sesuai dengan, keinginan atau cita-cita ibu-ibu. Kalau ibu-ibu pertama cita-citanya pengen lahiran normal, lalu nanti mau IMD, lalu nanti anaknya maunya, rooming in atau sama ibunya terus, ya. Nanti akan disusuin terus, akan ASI gitulah ya, diberikan ASI benar-benar tidak mau diberikan apapun itu, termasuk sufor, gitu. 5, ibunya membutuhkan dukungan psikis dari suami, jadi request suami saya harus ada dari pembukaan nol sampai bayinya lahir gitu ya. Terus request misalkan, saya nanti di sini ya, eee, tenaga lah gitu ya bisa masuk ke sini. Saya posisinya paling nyaman itu melahirkannya misalkan miring, contoh gitu ya. Nanti akan dipelajari lebih dalam sebenarnya di kelas, edukasi persiapan bersalin, ragam-ragam atau macam-macam dari proses, dari posisi melahirkan. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini yang kemarin saya share di itu ya, di WAG ya. Jadi sebenarnya dalam satu kontraksi itu tidak melulu langsung, nyeri gitu, enggak, dia ada proses. Ada yang namanya increment. Jadi dia baru mulai, baru muncul gitu ya, belum benar-benar di peak-nya gitu. Nah, lalu nanti setelah di peak ini dia kan decrement atau dia menurun. Nah, setelah menurun, nih ada masa relaksasi ya, ada interval. Nah, di sini. Jadi perhatikan betul kalau misalkan malah kontraksi terus gitu. There's something wrong berarti kalau kontraksi terus. Kontraksinya nggak baik. Even ini intervalnya sedikit-sedikit, apalagi ketika sudah bukaan lengkap ya, itu normal gitu. Tapi kalau dia benar-benar langsung kontraksi terus ya sampai ibunya benar-benar kesakitan, berarti ada apa gitu. Apakah dirangsang ya, dikasih dikasih obat atau apa gitu, atau dari ada kelainan dari otot otot rahimnya gitu. Nah, ini mengenai persiapan persalinan. Nah, kalau yang sebelah kiri ini, ibu-ibu, ini, ketika hari H ya, hari H ketika, memasuki proses bersalin. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah kebutuhan nutrisi dan cairan. Jadi selama proses, dari kala 1, pembukaannya masih
Kala 1 atau fase laten, pembukanya masih 0 sampai 3 senti. Ya, ini fase laten. Ini biasanya masih bisa jalan-jalan, masih bisa ketawa-ketiwi, belum terlalu teratur, his-nya atau kontraksinya. Ini tetap penuhi nutrisi dan cairan ya. Kenapa? Karena kan pasti ibunya berkeringat ya. Mungkin ibunya banyak jalan, disuruh jalan kan sama bidannya, jadi perlu, nutrisi dan cairan. Sedikit-sedikit tapi sering, itu prinsipnya ya kalau ibu hamil sama ibu, bersalin, nggak apa-apa sedikit-sedikit tapi sering. Porsi kecil atau ngemil setiap sesekali saat ibu masih dalam proses, kala 1 ini ya. Nah lalu, eee, selanjutnya adalah kebutuhan hygiene. Jadi kebutuhan hygiene atau kebersihan ibu bersalin itu perlu diperhatikan. Jadi ibu-ibu, biar aman, biar rileks ya sambil menunggu pembukaan itu, perhatikan pakaian, pakaian dalam, kalau memang basah diganti gitu ya. Atau kalau memang, perlu mandi air hangat dulu dan kalau lebih baik ditemani gitu ya oleh suaminya. Lalu, selanjutnya adalah kebutuhan istirahat. Nah, selama proses persalinan berlangsung ya, dari nyeri itu sampai pembukaan lengkap gitu ya. Nah, itu butuh yang namanya juga istirahat ya. Kenapa? Karena di sela-sela his tadi relaksasi, itu kita harus benar-benar gunakan untuk istirahat. Kalau misalkan hisnya atau kontraksinya belum begitu sering, nah itu kita pakai untuk istirahat boleh, boleh untuk gerak. Jadi bergonta-ganti ya, istirahat, nanti boleh gerak lagi, main bola jimbol, atau boleh jalan ya di sekitar rumah atau di sekitar kliniknya. Jadi tetap harus ada istirahat dan yang pastinya harus selalu ditemani. Lalu yang keempat, posisi dan ambulasi. Posisi persalinan, ini nanti akan lebih dalam lagi di dalam kelas ya. Kalau yang ambulasi ini dimaksudnya adalah mobilisasi ibu ya pada saat kala 1 ya. Nah, pada saat kala 1 di mana masih kala 1 fase laten ya, 0 sampai 3, ada 4 sampai 10 ini udah fase aktif ya. Nah, ini udah, durasi his-nya udah lebih lebih dalam lagi biasanya, lebih lama lagi, lebih sering lagi. Nah, mobilisasi itu penting, ibunya kalau misalkan mau jongkok gitu ya, atau mau agak, nungging gitu ya, sambil dengan suaminya ditatih gitu, silakan, pokoknya terus ada ambulasi dan ubah-ubah posisi, gitu ya. Posisi bersalin pun, preferensi masing-masing ibu ya, kalau misalkan saya lebih suka Bu, kalau berdiri, saya lebih suka misalkan posisinya menungging, atau saya lebih suka posisinya misalkan, eee, miring gitu ya. Nanti akan lebih banyak dipelajari di kelas ya, tentang posisi-posisi. Nah, lalu yang terakhir dukungan sekitar. Ini enggak ada hubungannya dengan tadi ya, faktor yang mempengaruhi persalinan. Tidak bisa dipungkiri ketika kita mau mengalami fase, eee, luar biasa dalam hidup ya, sebagai seorang wanita, yaitu melahirkan. Baik itu anak pertama, anak kedua, anak ketiga, tetap itu adalah hal yang istimewa. Mau dia anak yang kelima kek, keenam kek, setiap anak pasti dilahirkan dengan secara yang istimewa kan, pasti punya kesan tersendiri-sendiri gitu kan. Anak pertama gimana, anak kedua gimana, anak ketiga gimana. Jadi tetap yang namanya dukungan sekitar, suami, keluarga, support system, dan juga tenaga kesehatan itu sangat dibutuhkan oleh ibu dalam proses persalinan. Ada proses persalinan di mana psikisnya nggak didukung, jadi malah buat ibunya stres, hormon kortisolnya naik, malah nggak ada pembukaan. Atau misalkan karena kehamilannya ini tidak diinginkan, misalkan gagal KB-nya, karena anaknya sudah berderet-deret, atau ini karena, hamil di luar nikah gitu ya, mungkin untuk remaja-remaja, yang melakukan itu ya, hubungan seksual di luar nikah gitu ya. Nah, itu kadang bisa mempengaruhi sampai ke fase persalinan. Sehingga memang ketika hamil harus ada kesadaran diri atau perdamaian lah ya dengan dirinya sendiri sebagai seorang wanita, kalau memang ini harus dilalui ya untuk case contoh kayak tadi ya, misalkan kebobolan KB padahal anaknya banyak atau tadi remaja yang karena hubungan
seksual luar nikah gitu ya, yaitu kita sebagai sebagai wanita harus, minta pertolongan, baik itu ke bidan maupun ke orang yang kita percaya, kita berikan afirmasi positif untuk diri kita. Kita minta pertolongan gimana supaya bisa melalui fase-fase kehamilan dan persalinan nanti dengan positif gitu, supaya nanti anak yang dilahirkan juga sehat gitu ya. Lalu yang sebelah kanan ini dilakukan persiapannya ketika, eee, sebelum ya, jadi sebelum sebelum melahirkan. Kalau yang ini selama menunggu sampai melahirkan. Jadi ini mungkin ketika sudah bukan satu, bukan 2, atau kontraksinya kok kayaknya udah mulai sering nih gitu ya. Nah, ini udah datang ke klinik, ke rumah sakit. Nah, diperhatikan ini, nutrisi cairan, hygiene. Nanti kan mungkin akan keluar-keluar terus, flek gitu ya. Nah, siapkan softtek-nya yang nyaman, atau bisa, pakai underpad gitu ya, kalau dalam posisi mau sambil tiduran atau sambil istirahat. Siapkan pakaian dalamnya yang nyaman. Terus, kebutuhan istirahatnya perhatikan, posisi dan ambulasinya juga perhatikan, supaya ada pergerakan. Kalau udah mau makin dekat ke pembukaan, saya sarankan harus lebih sering banyak bergerak, jangan malah tidur gitu, tidur-tiduran, meratapi kenyerian gitu ya, enggak. So, kita harus happy karena sebentar lagi akan bertemu dengan buah hati kita. Nah, terus ini mungkin kalau di sini ada hadir juga ibu mertua atau suami, berilah dukungan ya untuk ibu ya yang melahirkan. Nah, kalau yang ini sebelum sebelum ke sini ya, sebelum ke sini, apa yang disiapin? Ini yang saya bilang, kita itu nanti punya cita-cita ya, nanti, ibu-ibu bisa tulis deh, kita tuh mau punya, cita-cita lahiran seperti apa gitu ya. Apakah normal, sesar atau waterbirth. Terus tempat melahirkannya di mana, tenaga medis yang menolong saya siapa, di sana itu fasilitasnya gimana, cocok nggak dengan keuangan saya, cocok nggak dengan keluarga saya, deket nggak dari rumah. Perhatikan juga ya jarak antara rumah sama fasilitas kesehatan, karena tetap, kita berharap segala satunya itu normal gitu ya, tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi di ke depan, jadi kita butuh yang namanya antisipasi. Lalu persiapan mental dan persiapkan kebutuhan ibu, bayi, dan ayah ya, baju dan lain sebagainya. Oke. Dah, itu aja, untuk hari ini ibu-ibu. Silakan boleh, tuliskan di kolom chat kalau kalau ada pertanyaan mengenai tema hari ini, nanti saya akan bantu untuk jawab. Kita masih ada waktu 7 menit lagi ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya izin oke. Saya izin untuk membagikan juga, informasi ya, Ibu-ibu, tentang, kelas yang ada di Langkah Ibu, sembari saya menunggu pertanyaan dari Ibu yang ingin jika ada pertanyaan boleh ya, tentang tema hari ini. Oke, saya kirimkan juga ada presensi untuk kelas hari ini, silakan, untuk diisi ya, Ibu-ibu. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Semoga bermanfaat ya sedikit ilmu yang saya bagikan buat ibu-ibu yang hadir sore hari ini. Ibu Dwi, Ibu Dwi Riri, Ibu Bit mau tanya kalau pembukaan yang cukup besar gitu masih ada kemungkinan untuk buang air kecil gitu nggak sih? Masih ya, masih ada. Nah, tapi saya sarankan ibu-ibu ketika menunggu proses bersalin, kandung kemih kita itu kosong. Kenapa? Karena kalau penuh itu dia mempengaruhi kontraksi uterus. Karena uterus sama rahim itu kan depan-depanan ya, ibu-ibu. Yang di depan itu bladder kita atau kandung kemih, yang di belakang itu adalah rahim. Rahim kita udah membesar. Tapi kalau bladder kita penuh air
air seni, itu akan mempengaruhi juga kontraksinya, gitu. Oke. Bu Wina ya. Bu mau tanya, saya rencana melahirkan ke dokter, tapi apa ciri-ciri kontraksi yang tepat untuk segera ke RS? Mengingat tidak ada bidan untuk mengecek bukan Bu. Atau atau ada saran dari Ibu bagusnya? Tadi ya, ciri-ciri kontraksinya 511 Bu Wina. 5 menit, intervalnya setiap 5 menit, lamanya itu 1 menit, dan itu berlangsung terus-menerus selama 1 jam itu full. Ibu Tri, terima kasih materinya Bu, sangat bagus sekali alhamdulillah. Izin bertanya, bagaimana pertimbangan memilih tempat persalinan buat saya yang primi gravida? Primi ya. Sebenarnya ingin di praktik bidan saja, tapi ada kekhawatiran bila terjadi penyulit selama persalinan akan membutuhkan rujukan atau proses rujukan yang lama. Oke. Nah, jadi Bu Tri, kebetulan kan saya dulu juga kerja di BPM ya. Jadi ibu saya itu bidan. Nah, di BPM saya itu nggak terlalu jauh sama rumah sakit. Nah, biasanya pertimbangan kita memilih BPM itu, bagaimana akses kita ke BPM, lalu bagaimana fasilitas di BPM itu atau di praktik bidan itu apakah lengkap untuk bisa menuju ke rujukan yang lebih tinggi, ya gitu. Misalkan ada nggak, mobilnya, ambulansnya gitu ya. Terus, apakah bidannya itu mau mau tolong mau nggak ngikutin kita sampai rumah sakit, menyerah terimakan kita nanti dengan bidan atau dokter yang ada di rumah sakit. Karena pengalaman saya ini sangat menyedihkan ya ibu-ibu. Saya waktu melahirkan itu, saya benar-benar dirujuk lepas oleh sebuah rumah sakit ada di Kabupaten Bekasi. Jadi saya dengan suami saya benar-benar dilepas dan, sendiri, tanpa diiringi atau dihantarkan oleh si bidan atau dokter itu ke rumah sakit rujukan yang lebih tinggi. Jadi pastikan betul tempat bersalin kita itu, benar-benar, fasilitasnya ada, lengkap ya, sesuai dengan standarnya ya. Kalau praktik bidan, nggak mungkin ada NICU gitu kan. Nah, jadi yang ada di praktik bidan sesuai standar, kalau ada semua, ada ambulansnya nanti atau ada mobil pribadinya yang kalau kita ada gawat, darurat, bisa bantu kita. Bidannya juga jarak, dari bidan ke RS-nya juga nggak jauh ya, lalu lintasnya juga nggak begitu macet. Nah, itu bisa jadi pilihan. Yang pasti bidannya juga harus care ya sama kita dan bidannya harus, eee, pro ya, pro normal, pro ASI juga, itu saran dari saya. Bubit mau tanya, kehamilan saya sudah memasuki 38 week, tapi tanda-tanda kontraksi belum terasa. Bagaimana cara mancing? Cara mancingnya yang natural itu banyak ya. Bisa dengan berhubungan seksual, ya jadi di dalam cairan semen atau sperma suami itu ada prostaglandin. Prostaglandin itu bisa memicu kontraksi. Nah, itu bisa ya, pakai itu. Boleh juga dengan pijat perineum untuk membantu perineumnya ibu-ibu bisa lebih lentur ya, bisa panggil bidan, nanti setelah itu suaminya bisa diajari oleh bidan dan bisa dilatih di rumah. Lalu olahraga Bu Citra, jalan 1 jam, 30 menit pagi atau sore gitu ya, atau gabungan satu misalkan di sore aja atau di pagi aja main jimbol. Kalau 38 minggu, masih jauh ya, kan maksimal kan 40 minggu. Jadi jangan terlalu dibawa pikiran, bawa santai, bawa happy, nanti malah kalau terlalu memikirkan malah hormon kortisolnya yang keluar gitu ya, bukan hormon oksitosinnya. Jadi itu ya saran dari saya. Mbak Rizky, Bu Bidan mau tanya untuk persiapan lahiran atau menunggu gelombang cinta, kiat-kiatnya apa aja? Terus kemarin sempat diperiksa bidan udah ada pedepisan, tapi belum ada pembukaan. Kira-kira berapa lama? Nah, berapa lamanya itu setiap orang beda-beda Mbak Kiki ya. Tergantung dari ketebalan dan ligamen otot masing-masing, kan kita beda-beda ya. Makanya saya saranin banyaklah bergerak menjelang, lahiran ya, banyak misalkan kalau dulu kan orang tua kita, "Kamu ngepel jongkok," ya itu benar juga sih, karena kan ketika kita jongkok, itu membuka rongga panggul ya, sehingga akan kepala bayinya itu secara gravitasi bumi juga akan semakin ke bawah, menekan ke bawah. Terus jalan pagi gitu ya. Nah itu kiat-kiat saya untuk, Mbak Kiki ya, jadi tetap harus banyak gerak gitu ya. Perut kenceng-kenceng, kalau tidur suka mencong-mencong gitu ya. Pasti, terasa kenceng-kenceng ya, karena memang uterus sudah sangat-sangat meregang, nggak masalah, karena sudah mau mendekati. Bubit izin bertanya untuk ukuran panggul agar bisa lahiran normal itu berapa? Apakah bisa dicek sendiri atau hanya Tankes yang periksa? Jika ukuran sesuai, apakah biasanya langsung disarankan apa?
Jika ukuran sesuai, apakah biasanya langsung disarankan untuk SC aja? Mungkin jika ukurannya tidak sesuai ya, Mbak Nila ya? Jadi ada ukurannya ya Bapak Ibu ya, ada 13,5 itu yang dari ada diagonal dari mana ke mana gitu ya, saya lupa detailnya berapa, tapi memang harus nakes yang periksa ya Mbak Nila. Jadi, perlu bantuan dari nakes untuk periksa ukuran panggul. Karena ada juga yang persalinannya lama, rupanya ibunya itu panggulnya sempit sehingga bayinya nggak turun-turun, atau bisa juga kenapa bayinya nggak turun-turun ke rongga panggul, oh rupanya panggulnya memang sempit, gitu. Mbak Ayu, Bu mau tanya apa yang harus saya lakukan jika sampai 40 week lebih belum ada kontraksi asli? Saya sudah mencoba berbagai cara. Saya sarankan harus ke Obgyn USG, karena akan dilihat pengapuran di plasenta atau ari-ari, terus, air ketubannya masih cukup atau tidak. Kalau memang, sudah tidak baik, sudah ada pengapuran di plasenta atau ari-ari, terus itu air ketubannya sudah makin berkurang, harus segera diterminasi atau dilahirkan. Nah, biasanya dirangsang, kalau istilahnya di kesehatan di-drip ya, bisa melalui infus atau melalui minum obat, gitu. Tapi itu harus di bawah pengawasan ya, pengawasan dokter atau bidan. Jadi, kalau udah lewat dari 40 week, harus periksa langsung ke Obgyn, itu saran saya. Karena apa, kalau lewat dari situ, bayinya nanti nggak maksimal, plasenta juga udah nggak bekerja maksimal untuk menyalurkan oksigen dan juga sari-sari makanan. Jadi percuma nanti, pas lahir kalau lewat dari itu biasanya kulitnya akan ngelopek-ngelopek gitu ya bayinya. Jika saya disarankan untuk SC, apa yang harus saya siapkan dan saya lakukan? Ya kalau memang sarannya, kalau masih bisa normal, normal diusahakan, Mbak. Tapi kalau, memang harus SC, yang dipersiapkan ya pasti mental ya, Mbak, ya. Terus satu disiapkan juga, proses setelah SC itu kan pemulihannya agak lama ya, agak lebih sulit lah daripada yang normal. Jadi perlu support system, lalu nanti dalam proses menyusui Mbak juga perlu bantuan, gitu. Karena lebih sulit ya ketika menyusui pada ibu yang sesar. Terima kasih, iya terima kasih sama-sama. Bu bidan izin tanya usia kandungan 37 week, saya sering nyeri dan kencang kalau kebanyakan aktivitas. Ya, apa tetap ditunjukkan perbanyak enggak, kalau misalkan 37 week itu kan sebenarnya sudah siap sih untuk dilahirkan ya, udah bisa ya, lebih dari 37 week ya, Mbak Dila ya. Nah, kalau misalkan, masih 37 week jangan dulu, istirahat dulu, diam dulu, gitu. Jadi kalau udah ada, rasa kencang-kencang tapi masih di under 37 week jangan jangan dibanyakin gerak ya Bu, Ibu, ya, diistirahatkan, gitu. Tapi kalau emang karena itu kan usia atermnya bayi kita harus lebih dari 30 aterm itu matang ya, lebih dari 37 minggu. 2 menit lagi ya? Oke. Terima kasih, sama-sama. Bubit mau tanya apakah mata minus benar salah satu yang menjadi alasan tidak bisa lahir enggak, baik Kak. Saya ada teman, -6 ya. Saya juga dulu ada pasien minusnya juga lumayan, bisa. Tapi lebih baik memang diperiksa dulu ya, ke dokter spesialis mata. Ada yang bisa normal kok. Bubit mau tanya pengecekan panggul, itu dilakukan saat kapan aja? Pada saat kehamilan bisa dicek, ya. Biasanya kalau saya waktu itu malah di trimester 3 diceknya waktu pemeriksaan dalam. Katanya dibilang, diameternya sesuai ya, kata dokternya, jadi ya udah bisa lahiran normal. Tapi lebih baik dari awal ya, gitu. Trimester 2 bisalah, trimester 1 mungkin, masih awal sekali. Oke. Oke ya Bu, Ibu, pertanyaannya sangat menarik semua. Semoga, sedikit ilmu yang saya bagikan ini bisa membuka wawasan ibu-ibu tentang persiapan dalam persalinan. Saya sedikit sharing waktu saya bersalin itu, sebenarnya terjadi tragedi yang nggak mengenakan karena saya waktu itu tidak dihantarkan dari rumah sakit A ke rumah sakit rujukan dan itu saya pun mencari sendiri, rujukan rumah sakitnya gitu. Nah, tapi saya bersyukur karena awalnya saya dibilang bukaan 2 dan disuruh SC,
selama perjalanan menuju rumah sakit yang saya tuju itu, saya nggak, apa ya, kontraksinya terus-menerus gitu ya, dan akhirnya sampai di sana malah udah bukan normal. Dan lahirlah anak saya dengan berat 4 kilo 51 senti. Itu, dengan 2 kali mengejan, saya harus mengejan karena lumayan besar anaknya gitu. Nah, jadi dari sana saya belajar, dalam persalinan normal itu memang dalam memilih tempat penolong bersalin ya, bidan, nakes, ya siapapun itu benar-benar harus dari awal gitu. Saya seorang bidan aja saya sempat salah ya, maksudnya saya mengalami kesalahan gitu. Sebenarnya awalnya juga saya percaya sih sama rumah sakit ini, nggak taunya malah dia mengecewakan. Nah, saya dari awal udah prepare ya, birth plan saya. Tapi di tengah jalan ada something yang mengecewakan kita. Nah, itulah kita harus punya plan B, plan C, plan D. Nah, jadi dari sekarang yang masih trimester 1, 2, atau sudah trimester 3 nggak masalah, kita harus buat plan ya dari awal. Nah, saya sedikit share ya Ibu-ibu tentang rencana yang ada di, eee langkah ibu ya. Jadi langkah ibu ini kan punyanya Bidan Membantu, mungkin ibu-ibu di sini sudah ada yang, follow ya Bidan Membantu. Jadi apa yang sih yang kita tawarkan, kita ada kelas free dan ada kelas berbayar. Lalu, yang free itu kita punya komunitas yang di WAG, kita punya kelas gratis ya setiap hari Sabtu, topiknya muter ya Ibu-ibu ya, tentang kehamilan, persalinan, menyusui, nifas, bayi baru lahir, MPASI, KB atau Kespro. Lalu kita punya sesi tanya jawab hari Rabu jam 7 sampai jam 8 malam. Dan Kamis ya jika belum selesai. Nah, biasanya kita nanti akan buat, setiap kelas free akan buat testimoni ya, diminta, untuk peserta yang hadir buat testimoni tentang kelas free, nanti di-tag IG-nya di Bidan Bantu atau di Bidan Nisa ya. Hari ini beliau belum bisa hadir ya, karena ada kegiatan lain. Atau di bidan saya ya, bidan saya lagi, IG saya, @bidan_stella_maris. Nanti ada 2 pemenang akan kami pilih untuk bisa mengikuti satu kelas berbayar yang diadakan Langkah Ibu. Jadi gratis ya, 2 pemenang ini yang bisa buat, testimoni yang menarik lah tentang free class yang kita buat setiap Sabtu jam 4 sore. Lalu di luar itu kita ada kelas berbayar. Nah, jadi emang dari awal Bina Membantu itu punya niat, baik, luhur, mau berbagi edukasi secara free. Nah, tapi kita punya hal yang lebih baik lagi, pastinya lebih dari isi lebih banyak dan lebih, bermutu ya, itu tentang kelas edukasi by Zoom ya. Jadi kita ada kelas grup maksimal 10 orang dan ada private one on one. Karena kembali lagi ke visi kita mau menemani ibu step by step ya, tidak hanya sekedar habis kelas terus hilang gitu ya. Enggak, kita bukan jualan kelas ya, kita pendampingan, itu yang membedakan kita dengan mungkin yang lain di luar sana. Ini Bidan Membantu punya ya. Jadi makanya kenapa kita batasi 10 ya karena kita mau mendampingi ya, bukan habis kelas terus bye-bye gitu ya. Nah, ini ada kelas kehamilan, persalinan, menyusui, nifas, bayi berlahir, dan evasi. Nah, terus ibu-ibu nih, ngomong-ngomong kalau saya kan sebagai bidan, tapi juga bekerja sebagai dosen, saya juga buka konsultasi menyusui, baik itu online maupun offline. Dan ini sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih. Namun, memang yang offline-nya saya hanya bisa di daerah Bekasi, karena kebetulan saya orang Bekasi ya. Walaupun saya asalnya dari Lampung ya Mbak Kiki, tapi saya sekarang tinggalnya di Bekasi. Lalu kalau dengan bidanisa nanti bisa daerah Cilegon dan Serang. Untuk saat ini masih di daerah sini dulu. Mungkin yang di Jakarta bisa ya kalau cocok waktunya ya, ketika saya mungkin sedang tidak ada kelas ya, saya bisa datangi untuk konsul langsung online maupun offline. Nah, ini rangkaian kelasnya ya, ibu-ibu. Jadi, ini masih soft launching. Nah, kami mau benar-benar fokus, jadi makanya kami tidak banyak, buat kelas dulu. Ini untuk 1 minggu pertama di bulan Mei. Kita akan mulai nanti dari tanggal 5 Mei. 5 Mei sampai dengan 9 Mei. Kelas yang sudah kita rancang ada 3 ya. Kelas persiapan menyusui, persiapan, persalinan, lalu ada perawatan bayi baru lahir. Sama satu lagi ini untuk ibu hamil ya, ini untuk semua ibu hamil baik itu trimester 1, 2, 3 untuk hamil sehat, happy, dan bugar. Nah,
Nanti ibu-ibu bisa saya share ini ke WAG. Jadi misalkan ibu-ibu ada di trimester 2 atau 3 butuh apa, misalkan persiapan untuk menyusui gitu ya. Oke, saya mau yang ini. Kalau yang G ini grup ya, jadi maksimal hanya 10 ibu. Jadi nanti akan kita buatkan lagi grup, setelah kelas kita akan bantu lagi follow up gitu. Per ibunya harganya sekian. Kita nanti akan dibimbing oleh bidanisa. Tapi kalau mau private one on one itu kita akan, matching-kan waktu kita, karena saya dan bidan Nisa itu juga punya pekerjaan lain di luar bidan membantu, sehingga perlu untuk menyesuaikan waktu kalau mau yang private, gitu ya. Nanti bisa dilihat ini kelas-kelas yang ada, apa yang didapatkan, dari kelas langkah ibu, belajar dan diskusi bersama dengan bidan yang berkompetensi dan berpengalaman, berdasarkan evidence base. Jadi yang kami tawarkan itu adalah ilmu-ilmu yang berdasarkan riset. Kami nggak mau katanya-katanya, mitos-mitos gitu ya, jadi berdasarkan riset dari penelitian-penelitian. Lalu nanti ibu-ibu juga dapat PPT dan rekaman Zoom, dan setelah itu, bisa konsultasi one on one sehabis kelas di hari yang sama. Jadi ada follow up-nya. Nah, selain itu, ini ada rangkaian kelas berkesinambungan. Kenapa berkesinambungan? Karena ini sangat cocok untuk ibu-ibu memang mau mempelajari semuanya, ketiga hal ini yang benar-benar basic untuk persiapan bersalin, menyusui, dan nanti merawat bayi. Nah, kalau ini kelasnya seminggu langsung habis, langsung selesai. Kalau tadi sesuai kebutuhan aja, kalau misalkan mau newborn care aja, ada di hari Rabu gitu ya, jamnya jam 4 gitu. Nah, kalau yang ini berkesinambungan. Hari Senin ada kelas persiapan persalinan, hari Kamis dan Rabu ada persiapan menyusui, hari Jumat Minggu ada perawatan bayi baru lahir atau newborn care. Nah, ini jadi 3 kelas ini selama 1 minggu. Untuk harga kelasnya kalau per grup itu per ibu 250.000, tapi kalau private, 399.000. Nah, kami juga ada kelas couple, suami istri, tapi hanya maksimal 5 aja. Kami nggak mau banyak-banyak ya, lagi-lagi kami bukan mencari kuantitas, tapi mencari kualitas. Benar-benar setelah kelas kita maunya tetap keep in touch dan mem-follow up ibu-ibu ini gitu, supaya tidak, linglung gitu ya di tengah jalan. Nah, ini harga soft launching ya, ibu-ibu ya, berlaku yang daftar tanggal hari ini 26 April sampai 3 Mei. Boleh langsung hubungi saya, langsung WA, saya di sini ya, atau di WAG Kanada. Oke, manfaatnya sama dengan yang tadi, cuman kelebihannya apa? Kalau yang couple ini pastinya suaminya dapat ilmu yang lebih. Misalkan suaminya tahu bagaimana cara gendong bayi, suaminya tahu gimana cara menyendawakan. Jadi kalau ibunya udah selesai menyusui, kasih tuh bayinya ke ayahnya. Kamu tugasnya sekarang sendawain bayi, saya mau tidur atau saya mau makan, habis nyusuin kan capek kan, gitu ya. Jadi banyak di sini, kelebihan-kelebihannya yang di kelas couple ya. Kalau yang lainnya sama seperti ini, dapat materi, rekaman, bisa konsultasi one on one, gitu. Nah, apa yang dipelajari sebanyak ini ya. Ini kalau kelas yang tadi ya, yang berkesinambungan ini. Tapi kalau yang kelas satu-satu, sekali kelas aja habis gitu ya. Yang dipelajari sebanyak ini, persiapan bersalin, persiapan menyusui, newborn care, gitu. Nah, ini tadi, saya sedikit spill ya, kegiatan saya selama kurang lebih setahun belakangan ini, saya sebagai konsultan menyusui ya, itu online maupun offline. Jadi kalau offline saya datangi home care ibunya, ke tempatnya, tapi sejauh ini saya hanya bisa Bekasi, dan Jakarta Timur gitu. Pernah di Jakarta Pusat, tapi sesekali ya, Jakarta yang lain gitu. Lalu, secara online pun ada. Jadi saya tetap mengusahakan bagaimana walaupun telemedicine tetap nyampe. Jadi dalam metode penyampaian edukasi, promosi kesehatannya itu saya memberikan yang terbaik ya, ada videonya, saya bawa, bonekanya segala macam supaya ibunya juga ngerti lah gitu ya. Walaupun via Zoom, telemedicine tetap bisa sampai gitu. Oke, mungkin itu aja. Tambahan dari saya, Ibu-ibu, terima kasih atas waktunya. Sampai jam 17.14. Kita ketemu lagi nanti hari Sabtu, minggu depan ya, tanggal tanggal 3 Mei, dengan tema yang beda lagi. Ada yang mau bertanya sebelumnya? Di kolom chat ini apa nih?
Cara ikut yang berbayar boleh boleh WA ya, Mbak Alfia ya, boleh WA saya. Bubit saya pakai IG jualan apa nih? Bubit saya pakai IG jualan kah? Karena memang akun pribadi sedang difungsi untuk pengen boleh boleh boleh. Mbak Eka, kelasnya bisa ajak suami? Bisa, yang couple ya. Kelas offline yang untuk newborn ada, tapi hanya daerah Bekasi, Cilegon, sama Serang dulu Mbak Eka. Ya, yang offline-nya ya. Yang newborn care bisa. Mbak Tri, kelas di-share boleh ya? Boleh, nanti saya share di grup ya. Oh iya, 1,8 ya, oke. Oke, teman-teman, terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan lupa diisi presensinya, berikan kesan dan pesannya untuk kelas hari ini. Semoga sedikit yang saya bagikan ini bermanfaat buat ibu-ibu semua. Semoga semuanya sehat, hamilnya dilancarkan, persalinannya nanti berjalan dengan baik. Jangan lupa terus afirmasi positif untuk diri sendiri, untuk suami, untuk keluarga, dan sering ajak ngobrol janinnya ya. Supaya hal-hal positif itu terbagi ke janin. Dan jangan lupa loh, bayi itu merasakan apa yang ibu rasakan. Jadi lingkupilah diri ibu-ibu tuh dengan hal-hal yang positif gitu ya, jauhkanlah yang toksik-toksik, oke? Terima kasih ibu-ibu, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.